السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Balad. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Ahmad bin Isam qala haddatsana Abu Asim qala akhbarana Abdul Hamid ibn Ja'far sami'tu Muhammad ibn Ali Aba Ja'far al-Baqir sa'ala rajulan min al-ansar an qaulillahi ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Imam Ibnu Abi Hatim telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Isam, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Hamid ibn Ja'far, beliau mengatakan aku mendengar Muhammad ibn Ali Aba Ja'far al-Baqir bertanya kepada seseorang dari kalangan sahabat Ansar mengenai firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabad, di dalam bentuk yang sempurna. Qala fi qiyamihi wa i'tidalihi, di dalam berdirinya dan di dalam bangunnya untuk berdiri. Ya, sangat i'tidal, sangat sempurna. Falam yunkir alaihi Abu Ja'far, dan Abu Ja'far al-Baqir tidak mengingkarinya. Wa ra'a min tariqi Abi Maudud, dan diriwayatkan dari jalan periwayatan Abi Maudud, sami'tul Hasan qara'a hadhihi al-ayah, aku mendengar Al-Hasan al-Basri membaca ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Qala, beliau mengatakan, yukabidu amran min amri dunya wa amran min amri al-akhirah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan bagi dia perkara dari perkara-perkara dunia, dan Allah sempurnakan bagi dia perkara dari perkara-perkara akhirat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yukabidu madhayiqad dunya wa syada'id al-akhirah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kesempitan dunia dan kedahsyatan pada negeri akhirat. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, laqad khalaqnal insana fi kabad. Qala Ibnu Zaid mengatakan, Adam khuliqa fis sama fa summiya dzalikal kabad. Adapun Ibnu Zaid menafsirkan bahwasanya fi kabad, yaitu Nabi Adam diciptakan di langit, sehingga dikatakan sebagai al-kabad. Wa ikhtara Ibnu Jarir anna al-murad mukabadat al-umur masyaquha, dan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya mukabadat al-umur masyaquha, yaitu kesusahannya.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar ciptakan manusia ya dengan penciptaan yang sangat susah untuk ditiru, sangat detail perinciannya sehingga sangat sempurna di dalam berdirinya, di dalam bangunnya. Subhanallah. Wa qawluhu ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira dia yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk membangkitkannya lagi? Qala Al-Hasan Al-Basri, yakni ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Al-Hasan Al-Basri menerangkan maksud ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira Allah tidak mampu untuk ya'khudha malah, untuk mengambil hartanya, harta yang dimiliki oleh manusia? Sesudah Allah berikan kepada mereka, tentunya Allah Maha mampu untuk mengambilnya pula. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Qala, beliau mengatakan, Ibnu Adam yadhunnu an la yus'ala an hadzal mal, yaitu Bani Adam, mereka menyangka tidak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai harta mereka. Min aina iktasabah, dari mana mereka dapatkan harta tersebut. Wa aina anfaqah, dan kemana mereka keluarkan harta tersebut. Wa qala As-Sudi, dan berkata As-Sudi, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Qala Allah, yaitu apakah manusia mengira bahwasanya Allah itu tidak mampu untuk mengambil apa yang Allah sudah berikan kepada mereka? Tentunya jawabannya Allah Maha mampu. Wa qawluhu yaqulu ahlaktu malan lubada. Allah berfirman, yaitu manusia mengatakan ahlaktu malan lubada. Aku habiskan harta yang begitu banyak. Yaqulu ibn Adam anfaqtu malan lubada. Aku infakkan, aku keluarkan harta begitu banyak, ay katsira. Qalahu Mujahid wal Hasan wa Qatadah was Sudi wa ghairuhum. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi dan yang lainnya. Ayahsabu an la yarahu ahad. Dan apakah manusia mengira tidak ada yang melihatnya sama sekali? Qala Mujahid, Mujahid menafsirkan, ayahsabu an lam yarahu Allah. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah tidak melihatnya? Tentunya Allah Maha melihat. Wa kadza qala ghairuhu min as-salaf, demikian pula dikatakan oleh selainnya dari kalangan ulama salaf. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan baginya dua mata, ay yubsiru bihima, sehingga dia bisa melihat dengan keduanya. Wa lisanan, dan satu lisan, ay yantiqu bihi, sehingga dia bisa berbicara, fa yu'abbiru 'amma fi dhamirih, sehingga dia bisa menggambarkan apa yang ada dibersihkan oleh dirinya. Wa syafatain, dan Allah ciptakan pula syafatain, dua bibir, yasta'inu bihi ma'al kalam, yang membantu kita untuk berbicara. Wa aklit ta'am, membantu kita untuk bisa mengkonsumsi makanan. Wa jamalan liwajhi wa fammih, dan juga memperindah wajahnya dan memperindah mulutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Semua itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Wa qad rawa al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Abi Rabi' ad-Dimashqi, dan diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq, dalam biografinya Abu Rabi' ad-Dimashqi, an Makhul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibn Adam, qad an'amtu 'alaika ni'aman 'idhaman. Wahai Bani Adam, aku telah berikan kepadamu kenikmatan yang begitu luar biasa besarnya, la tuhsi 'adadaha, yang engkau tidak mampu untuk mengira-ngira jumlah banyak daripada kenikmatan tersebut. Wala tutiku syukraha, dan engkau pun tidak mampu untuk mensyukurinya. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainain tanzuru bihima.
Dan sesungguhnya di antara apa yang aku berikan kepadamu berupa nikmat, ketika aku jadikan bagimu dua mata yang engkau bisa melihat dengannya. Wa ja'altu lahuma hita'ahuma, dan aku pun yang menjadikan pada dua mata tersebut ada penutupnya. Mata tersebut kita bisa menutupnya, ya, ada rambut yang melindunginya. Fanzur bi'ainaik ila ma ahlaltu lak, maka lihatlah dengan matamu kepada apa yang aku halalkan bagimu. Wa in ra'aita ma haramtu 'alaika fa'addik 'alaihima ghita'ahuma, dan kalaulah engkau melihat apa yang aku haramkan atasmu, maka tutuplah penutup matamu untuk menutupi matamu. Pejamkan matamu atau tundukkan matamu. Wa ja'altu laka lisanan, dan aku telah jadikan engkau memiliki satu lisan. Wa ja'altu lahu ghilafan fantiq bima amartuka wa ahlaltu lak. Aku telah jadikan bagimu satu lisan, dan aku jadikan bagi lisan tersebut tempat-tempat huruf untuk bisa mengeluarkan huruf yang engkau ucapkan. Maka ucapkanlah dengan apa yang aku perintahkan atau apa yang aku halalkan bagimu. Fa in 'irada 'alaika ma haramtu 'alaik, kalaulah dihamparkan atasmu apa yang diharamkan atasmu, fa aghlaq 'alaika lisanak, maka tutuplah lisanmu. Wa ja'altu laka farjan, dan aku juga yang telah menjadikan engkau memiliki farj, memiliki kemaluan. Wa ja'altu laka sitra, dan aku punya menjadikan bagimu adanya penutup, adanya baju. Fa asib bi farjika ma ahlaltu lak, maka ya salurkanlah farjmu tersebut terhadap apa yang aku halalkan bagimu. Fa in 'irada 'alaika ma haramtu 'alaik, dan kalaulah ditawarkan kepadamu apa yang aku haramkan atasmu, fa arhi 'alaik sitrak, maka tutuplah penutupnya. Jagalah kehormatanmu. Ya ibn Adam, innaka la tahmil sakhati wa la tutiq intiqami. Wahai bani Adam, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mampu mengangkat, ya, atau engkau tidak akan mampu untuk menanggung kemarahanku dan kemurkaanku. Engkau tidak akan mampu apabila aku marah dan apabila aku murka. Ya. Di mana di dalam riwayat qudsi ini merupakan ikhwan fillah azakumullah teguran pada kita atas kenikmatan dua mata, satu lisan, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk apa yang Allah halalkan, bukan untuk apa yang Allah haramkan. Wa hadainahu najdain, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia dua jalan. Qala Sufyan Ats-Tsauri an Asim an Zirrin an Abdullah wa Abu Mas'ud, dan dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim, dari Zirrin, dari Abdullah bin Mas'ud, wa hadainahu najdain qala al-khairu wasyarr, dan Allah tunjukkan bagi manusia dua arah, yaitu maksudnya Allah tunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Wa kadza ruwiya an Ali wa Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Abi Wa'il wa Abi Shalih wa Muhammad bin Ka'ab wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani fi akhirin. Demikianlah diriwayatkan pula dari beberapa nama yang sudah kita sebutkan tadi. Wa qala Abdullah ibn Wahb, dan berkata Abdullah bin Wahb, akhbarani Ibn Lahi'ah an Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'ad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma najdan fama ju'ila an-najdu syarr ahabu ilaikum min najil khair. Itu adalah dua jalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Fama ju'ila najdu syarr ahabu ilaikum min najil khair. Apa yang telah dijadikan untuk mendapati kejelekan lebih aku cintai dibandingkan mendapati kebaikan, yaitu mengetahui kejelekan supaya menghindari kejelekan tersebut,
lebih dicintai dibandingkan mengetahui kebaikan. Oleh karena itu para ulama salaf termasuk sahabat Hudzaifah dan yang lainnya, mereka mengatakan araftu syarr la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rif syarra min al-khair yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tetapi untuk melindungi diri jangan sampai terjatuh ke dalam keburukan tadi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di balik sebuah kebaikan, maka dia pasti akan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Jadi kalau kita tahu kebaikan, harus tahu keburukan. Bahkan lebih diutamakan tahu keburukan. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari keburukan tersebut. Tafarrada bihi Sinan bin Sa'ad. Demikian bersendirian riwayatnya dari Sinan bin Sa'ad atau Sa'ad bin Sinan. Waqad wasaqahu Ibnu Ma'in dan difiqahkan oleh Yahya bin Ma'in. Wa qala Imam Ahmad wan Nasa'i wal Juzajani. Adapun dikatakan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Al-Juzajani munkarul hadis. Hadisnya munkar. Wa qala Ahmad, berkata Ahmad, faraqtu haditsahu littirabi. Aku tinggalkan hadisnya karena sering goncang dalam meriwayatkan hadis. Ya. Wa rawa 15 hadisan munkaratan kullaha ma'arifu minha hadisan wahidan. Ya. Di mana dia meriwayatkan sekitar 15 riwayat yang munkar, semuanya aku ketahui darinya, tidaklah aku ketahui kecuali satu hadis saja, yushbihu hadis al-Hasan, yakni al-Basri, yang serupa dengan hadis Al-Hasan al-Basri, la yushbihu hadis Anas, tidak serupa dengan hadisnya Anas. Maksudnya adalah riwayat yang kita katakan tadi, ya, secara riwayat itu dhaif kepada Rasulullah SAW. Ya, secara riwayat dhaif pada Rasulullah, tetapi lebih tepat itu adalah penafsiran daripada Al-Hasan al-Basri atau dikenal dengan Marasil Al-Hasan, riwayat-riwayat mursal dari Al-Hasan. Dan dalam penafsiran, ya, perkataan tersebut dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Hasan al-Basri. Itu adalah bentuk penafsiran terhadap ayat yang sedang kita bahas. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsani Ya'qub, qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abi Raja, qala sami'tu Al-Hasan yaqul. Dari Abi Raja aku mendengar Al-Hasan al-Basri mengatakan wa hadainahu an-najdain, ketika menafsirkan ayat ini, dzukira lana anna nabiyallah kana yaqul, disebutkan kepada kami bahwasanya Nabiullah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya ayuhan nas, innahuma najdan, najidul khair wa najidul syarr, fama ja'ala najdal syarr ahabba ilaikum min najdil khair. Wahai sekalian manusia, itu adalah dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan apa yang dijadikan mengetahui jalan keburukan untuk menghindarinya, itu lebih dicintai di sisi kalian, dicintai oleh kalian, dicintai di sisi Allah, dilakukan oleh kalian min najil khair, dibandingkan mengetahui jalan kebaikan. Wa kadza rawahu Habib ibn Syahid wa Yunus ibn Ubaid wa Abu Wahab anil Hasan mursalan. Demikian pula diriwayatkan oleh Habib ibn Syahid dan Yunus ibn Ubaid dan Abu Wahab dari Al-Hasan secara mursal. Wa hakadza arsalahu Qatadah, demikian pula diriwayatkan secara mursal oleh Qatadah. Ya, sehingga riwayat ini mursal, sehingga penyandarannya adalah kepada Al-Hasan al-Basri dan kepada Qatadah, seorang tabi'in. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad ibn Isam al-Ansari, qala haddatsana Abu Ahmad az-Zubairi, qala haddatsana Isa ibn Uqal an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli wa hadainahu an-najdain. Qala, beliau mengatakan Astajyain, yaitu dan kami tunjukkan kepada manusia najdain, yaitu sajyain. Ya, sajyain maksudnya adalah kami tunjukkan setelah bayi itu lahir, ditunjukkan dari mana arah dia bisa mengambil ASI. Dipahami ya? Sajyain maksudnya adalah buah dada daripada wanita. Ya. Sehingga maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan Bani Adam dari perut ibunya,
Allah berikan jalan kepadanya untuk mencari makanannya dari mana. Tanpa ada yang mengajari, dia akan mencari. Allah yang menunjukkannya, subhanallah. Wa ruwiya an Rabi' bin Husain wa Qatadah wa Abi Hazim misal dzalik. Demikian diriwayatkan oleh Abu Rabi' Ibnu Husain dan Qatadah dan Abu Hazim dan yang semisalnya. Wa Rahim bin Jarir an Abi Quraib an Waqi' an Isa bin Yaqal bihi. Thumma qala was-shawab al-qawl al-awwal. Ya, kemudian diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abi Quraib dari Waqi' dari Isa bin Yaqal dan mengatakan yang lebih kuat Najdain adalah yang pertama, yaitu al-khair wa syarr. Wa hadainahu an-najdain, kami tunjukkan kepada manusia an-najdain, dua arah, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah terangkan, tinggal kita pilih. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi. Wa nadhiru hadhihi al-ayah, dan yang serupa dengan ayat ini adalah qauluhu ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes air mani yang kental. Kemudian Allah uji tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam tempat yang kokoh di dalam rahim, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, sampai akhirnya ditiupkan ruh, faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami jadikan janin tersebut menjadi mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafira. Kemudian setelah itu kami tunjukkan kepadanya jalan. Ditunjukkan jalan. Jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Ini yang baik, itu yang buruk. Imma syakira wa imma kafura. Maka tinggal dia pilih. Mau menjadi seorang hamba yang bersyukur, apa menjadi seorang yang kufur. Allah sudah tunjukkan, ini baik, ini buruk. Kalau dia berbuat baik berarti bersyukur. Kalau dia berbuat jelek maka itu adalah kufur. Kemudian Allah berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah." Tidakkah dia tempuh jalan yang menanjak, yang berliku-liku? Wa ma adraka mal 'aqabah? Apa itu jalan yang susah menanjak berliku? Fakku raqabah. Membebaskan budak. Au id'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makanan di hari di mana makanan itu sangat berharga, yang sangat dibutuhkan. Yatiman dza maqrabah, diberikan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Au miskinan dza matrabah, atau orang-orang miskin yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian perkara yang berat pula, ya, perkara yang berat pula, yaitu dia menjadi seorang yang diantara orang-orang yang beriman, mewasiatkan dengan kesabaran dan mewasiatkan dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, merekalah golongan-golongan kanan Allah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, merekalah golongan orang-orang yang Allah murkai. Alaihim narum muqsadah. Atas mereka ya ada neraka yang ditutupi dengan penutup yang sangat kuat. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita sebuah jalan yang sulit dalam beribadah, tetapi menghasilkan ya hasil yang begitu luar biasa berupa surga. Ya, kita baca saja penafsirannya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani Umar ibn Ismail ibn Mujalid qala haddatsana Abdullah ibn Idris an abihi an Atiyah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma fi qawli falaqtahama al-'aqabah. Dari Ibnu Umar beliau menafsirkan falaqtahama al-'aqabah, yakni jabal fi jahannam. Al-'aqabah jabal fi jahannam. Tidakkah dia menempuh jalan ya, aqabah yaitu jalan sebuah gunung di neraka jahannam? Beliau penafsiran Ibnu Umar.
Wa qala Ka'ab al-Ahbar, dan berkata Ka'ab al-Ahbar, al-Aqabah 70 darajah fi jahannam. 70 tingkat di dalam neraka jahannam. Wa qala al-Hasan al-Basri, adapun berkata Al-Hasan al-Basri, aqabatun fi jahannam, jalan yang berliku, yang menanjak di dalam neraka jahannam. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, innaha qamhatun syadidah faqtamihuha bi ta'atillah, itu adalah sebuah rasa panas yang sangat dahsyat, maka lindungilah diri kalian darinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketaatan kepada Allah? Yaitu aqabah tersebut, jalan yang menanjak meninggi supaya kita terlepas daripada neraka jahanam. Bagaimana itu caranya terlepas dari neraka jahanam? Ini penafsiran daripada Al-Hasan, Ka'ab al-Ahbar, Al-Hasan al-Basri, Ibnu Umar menafsirkan aqabah adalah neraka jahanam, jalan yang menanjak dari neraka jahanam. Tapi barang siapa yang menempuh jalan tersebut, dia akan bisa keluar dari neraka jahanam. Apa itu jalan-jalan tersebut? Kemudian diceritakan oleh Allah, fakku raqabah. Untuk bisa lepas dari neraka jahanam adalah kita membebaskan budak, memberikan makan ya di saat makanan sangat dibutuhkan, memberikan makan terhadap anak yatim, orang miskin, ya. Kemudian kita beriman dan saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati untuk bersilaturahim, untuk berkasih sayang. Itulah supaya bisa lepas dari neraka jahanam. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, wa ma adraka mal aqabah, ya. Dan firman Allah Ta'ala, apakah engkau tahu apa itu aqabah? Tsumma akhbara Ta'ala an iqtihamiha. Kemudian Allah mengkhabarkan cara untuk ya kita selamat daripada neraka jahanam tersebut. Apa itu? Fakku raqabah atau it'am, membebaskan budak atau memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Wa qala Ibnu Zaid, adapun yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Zaid, falaqtahama al-aqabah ay afala salaka at-tariq allati fiha an-najah wal khair, tidakkah dia menempuh jalan-jalan yang di dalamnya ada keselamatan dan kebaikan. Summa bayyanaha, kemudian Allah jelaskan, wa ma adraka mal aqabah, apa itu jalan-jalan keselamatan dan kebaikan. Nah, ini penafsiran yang kedua. Penafsiran golongan ulama yang pertama menafsirkan aqabah adalah gunung di dalam neraka jahanam. Ya. Tidakkah kalian menempuh gunung di dalam neraka jahanam? Apakah kalian tahu cara untuk bisa lepas dari gunung tersebut? Lepas daripada neraka jahanam? Kemudian Allah katakan, fakku raqabah, membebaskan budak, memberikan makan. Kalau penafsiran yang kedua adalah, tidakkah engkau menempuh jalan ya yang di dalamnya ada keselamatan dan kebaikan? Apakah jalan keselamatan dan kebaikan tersebut? Yaitu fakku raqabah, membebaskan budak, atau it'am, ya, atau memberikan makan. Quri'a fakku raqabah bil idhafah, ya. Dibaca di sini fakku raqabah mudhaf ilaih. Wa quri'a ala annahu fi'l, dan diriwayatkan pula dalam qiraah dibaca sebagai fi'il, fakku raqabatan, ya, fihi dhamir al-fa'il, di situ ada dhamir fa'ilnya, wa raqabah maf'ul, dan raqabah maf'ul. Fakku raqabatan, ya, kalau yang masyhur kita baca fakku raqabatin, lengkapnya kita baca fakku raqabah dengan kasrah, berarti mudhaf ilaih. Atau kalau fakkunya ini dibaca sebagai fi'il, maka fakku raqabatan, ya, kalau dibaca lengkapnya. Wa killatul qira'atain ma'nahuma mutaqarib, dan itu adalah dua bacaan dari bacaan yang mutawatir yang maknanya berdekatan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Ali bin Ibrahim qala haddatsana Abdullah ya'ni ibn Sa'id bin Abi Hind an Israil bin Abi Hakim maula Abi Zubair an Sa'id bin Marjanah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan satu budak yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari setiap jengkal tubuhnya tersebut dari neraka jahanam. Hatta innahu la yu'tiqu bil yad al yad. Sampai-sampai dibebaskan tangan dengan tangan. Kalau kita bebaskan budak utuh satu, maka itu pembebasan kita dari neraka jahanam. Wabil rijl ar-rijl, kaki dengan kaki. Wabil faris al-faris, sampai kemaluan dengan kemaluan. Kita bebaskan seseorang dari perbudakan, maka ikhwan fillah azakumullah, balasannya itu adalah pembebasan dari neraka jahanam. Hanya saja pada zaman sekarang tidak ada perbudakan di negeri kita. Mungkin yang masih di Afrika masih ada perbudakan di sana. Faqala Ali ibn al-Husain, berkata Ali bin Husain, "Anta sami'ta hadha min Abi Hurairah?" Engkau mendengar ini dari Abu Hurairah? Qala Sa'id, "Na'am." Iya, aku mendengar dari Abu Hurairah. Faqala Ali ibn al-Hasan li ghulamillah, maka Ali bin Husain berkata kepada budaknya, afarahu khilmanahu ud'u mutarrifan falamma qama baina yadayhi idhhab fa anta hur liwajhillah. Maka Ali bin Husain ketika itu mengatakan kepada budaknya, bawa sini budakmu. Setelah budak tersebut datang di hadapan Ali bin Husain bin Ali, maka Ali bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Idhhab wa antal hur liwajhillah." Pergilah kamu, sekarang kamu bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung diamalkan, membebaskan satu budak. Wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i min turuqin an Sa'id bin Marjanah bihi. Wa ina Muslim, dan dalam riwayat Muslim, anna hadzal ghulam alladhi a'taqahu Ali ibn Husain Zainal Abidin kana qad u'tiya fihi 10,000 dirham. Bahwasanya budak yang tadi dibebaskan oleh Ali bin Husain Zainal Abidin, atau lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin, di mana beliau memberikan kepada budak yang sudah dibebaskan 10,000 dirham, 10,000 dirham. Dibebaskan, dikasih uang lagi, dikasih dirham. Wa qala Qatadah an Salim ibn Abi Ja'ad an Muhammad bin Abi Talhah an Abi Najih qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin a'taqa rajulan musliman, tidaklah seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, fa innallaha ja'ilu wafa'i kulli 'azamin min 'idhamih 'azman min 'idhamih muharraruhu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membayar pembebasannya dengan setiap tulang dengan tulang. Setiap ruas dengan ruas tubuhnya, sehingga selamat dari neraka jahanam. Wa ayyu imra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimah, dan tidaklah seorang wanita muslimah membebaskan seorang wanita muslimah, fa innallaha ja'ilu wafa'i kulli 'azmin min 'idhamiha 'azman min 'idhamiha minan nar. Maka Allah akan menjadikan tebusan bagi setiap tulang yang dia bebaskan, berupa dibebaskan tulang-tulang dia, tubuh-tubuh dia dari neraka jahanam. Membebaskan budak adalah pembebasan dari neraka jahanam. Wa qala Imam Ahmad, haddatsana Haywah bin Shuraih, qala haddatsana Baqiyah, qala haddatsani Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Katsir bin Murrah an Amr bin Abasa annahu haddatsahum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan
liyudkarallahu fihi, barang siapa yang membangun masjid untuk supaya manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Wa man a'taqa nafsan muslimatan, barang siapa membebaskan seorang muslimah, kanat fidyatuhu min jahannam, maka itu adalah tebusannya dari neraka jahanam. Wa man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa tumbuh rambut uban ketika dia di dalam Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, bahkan di dalam riwayat lain, bukan hanya menjadi cahaya, tetapi illa hatta anhu khati'ah wa rufi'a lahu darajah, kecuali akan dihapus dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya. Setiap satu uban, satu derajat, satu dosa dihapus, satu derajat dinaikkan, satu dosa dihapus, dan satu uban tersebut menjadi cahaya pada hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita, ya, untuk merubah warna putih tersebut dengan warna hitam. Istanibus sawad, hindarilah oleh kalian warna hitam dalam merubah uban-uban kalian. Tetapi kalau merubahnya dengan warna selain hitam malah sunnah. Ya, ighdibu, rubahlah warna-warna uban kalian, ya, dengan warna selain hitam. Istanibus sawad, hindarilah yang hitam. Boleh coklat, boleh merah, kuning, itu adalah sunnah. Tapi kalau rambutnya sudah hitam, ya nggak usah dirubah-rubah, nggak usah dimerah-merah. Ya, karena diperintahkannya kalau sudah putih, ya, itu sebagai cahaya pada hari kiamat, sebagai pengangkat derajat dia di hadapan Allah, sebagai penghapus dosa-dosa dia, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mensunahkan untuknya merubah dengan warna selain hitam. Coklat, kuning, merah, boleh, sunnah. Tapi kalau hitam, justru Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarangnya, dan berarti dia tidak mensyukuri kenikmatan Allah, karena setiap uban tersebut adalah derajat penghapusan dosa dan cahaya pada hari kiamat. Tafadhalikum dengan adab. Lain, haddatsana al-Hakam bin Nafi' qala haddatsana Hariz an Sulaym bin Amir anna Shurahbil ibn as-Simt qala li Amr bin Abasah حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, kata Amr bin Abasah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan kanat fikakuhu minan nar, barang siapa yang membebaskan satu budak muslimah, maka itu berarti pembebasan dia dari neraka jahanam. Udwan bi'udwin, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah, barang siapa yang dia beruban di jalan Allah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wa man rama bisahmin fabalagha fa asaba aw akhta, dan barang siapa yang melempar atau melemparkan busur panah ataupun tombak saat berjihad, kemudian terkena atau tidak kena musuh, fakana ka mu'tiqi raqabatin min bani Ismail, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak dari keturunan Ismail. Dan sesuatu yang dipahami, ya, keturunan Ismail adalah keturunan mulia, tidak ada budak, tetapi menunjukkan betapa tingginya satu saham, satu lemparan, ya, panah ataupun tombak di dalam berjihad fisabilillah, pahalanya seperti membebaskan seorang budak dari kalangan Bani Ismail. Tariqun ukhra, jalan yang lain. Qala Ahmad haddatsana Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana al-Farj qala haddatsana Luqman an Abi Umamah an Amr bin Abasah as-Sulami qala qultu lahu hadithna hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa fihi intiqas wala waham. Qala sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu thalathatu auladin fil Islam, barang siapa yang terlahirkan baginya 3 anak di masa keislaman, ya,
Berarti di sini seorang laki-laki yang dilahirkan baginya 3 anak. Famatu, kemudian 3 anaknya itu meninggal dunia. Qabla ayyablughul hina, sebelum mencapai baligh. Adkhalahu Allahul jannah bifadlillah wa rahmatihi iyyahum. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Allah akan kumpulkan mereka di surga dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang beruban fi sabilillah, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wa man rama bi sahmin fi sabilillah, barang siapa yang melempar panah ataupun tombak fi sabilillah, balagha bihi al-adu wa asaba akhta, yang mencapai musuh salah atau benar, kana lahu itqu raqabah, maka itu pahalanya seperti membebaskan budak. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli 'adwin minhu 'udwan minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan satu budak yang beriman, Allah akan bebaskan dia dari setiap tubuh demi tubuh daripada neraka jahanam. Wa man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan harta berpasangan di jalan Allah, fa inna lil jannah thamaniya abwab yudkhiluhu Allahu min ayyi babin syaa minha. Maka barang siapa yang menginfakkan harta zaujain, satu pasang, emas dengan perak, makanan dengan minuman, atau yang berpasangan seperti itu, maka di surga itu ada 8 pintu. Silahkan dia masuki pintu tersebut dari mana yang dia suka. Apabila dia berinfak satu pasang sana-sana tersebut. Wa hadhihi asani jayyidah qawiyah, dan sanadnya semuanya bagus dan kuat, alhamdulillah. Haditsun akhar, hadis yang lain. Qala Abu Dawud, haddatsana Isa bin Muhammad ar-Ramli, qala haddatsana Dhamrah an ibn Abi Ablah an al-Gharim ibn Ayyash ad-Dailami qala atayna Wasilah ibn al-Asqa فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان وغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. Al-Gharif Ibn Ayyash Ad-Dailami berkata, kami datang kepada Wasilah bin Al-Asqa dan kami mengatakan, sampaikanlah kepada kami satu hadis yang tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan. Maka beliau marah dan mengatakan, sesungguhnya di antara kalian kalau membaca mushafnya tertutup di rumahnya, apakah bertambah atau berkurang? Artinya kalau kalian baca Quran yang sudah dihafal, mushafnya di rumah, kita hafal, apakah akan bertambah atau berkurang? Artinya kalau sesuatu yang sudah dihafal dengan begitu lancar dan begitu kuat, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Hadisna hadis qulna inna ma aradna hadisan sami'tahu min Rasulillah. Maksud kami adalah supaya engkau menyampaikan kepada kami hadis dari Rasulullah. Qala, maka beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana qad aujaba ya'ni nar bil qatl. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai teman kami yang dia berhak mendapatkan neraka karena telah membunuh. Faqala, maka Rasul mengatakan, a'tiqu anhu yu'tiqillah bikulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar. Bebaskanlah budak, karena setiap pembebasan budak tersebut satu anggota tubuh akan dibebaskan dengan satu anggota tubuh tersebut. Menghilangkan nyawa, maka salah satu kafarahnya adalah membebaskan budak supaya bebas. Dan tentunya ikhwan fillah azakumullah, menghilangkan satu nyawa apabila disengaja, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang syar'i karena membunuh jiwa, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi sama, membunuh satu dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, had bagi orang yang membunuh adalah semisalnya dibunuh tadi. Itu adalah sebagai kafarah dia.
pembunuh dibunuh. Kalau tidak sengaja pun, ya, ada kafarahnya. Ya. Kalau yang sengaja keluarganya minta maaf, dia minta maaf keluarganya kemudian memaafkan, maka bayar diat 100 ekor onta. Kalau dirupiahkan sekarang, kalau onta itu 40 juta berarti sekitar 4 miliar. Maka demikian pula jika seseorang kecelakaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban meninggal dunia. Maka hendaknya dia demikian. Membayar kafarahnya dalam bentuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut dan berusaha ya minta maaf kepada keluarganya dan berusaha untuk memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggal. Jadi walaupun tidak sengaja ada kafarahnya berupa puasa 2 bulan berturut-turut, menanggung ya keluarga yang ditinggalkan oleh si korban tadi. Sehingga pentingnya kita menjaga kehormatan nyawa seseorang, karena memang sangat berharga nyawa tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, dalam riwayat lain ya Rasulullah SAW mengatakan, man a'taqa raqabatan muslimatan fahuwa fida'uhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan satu budak muslimah, maka itu adalah pembebasan dia dari neraka jahanam. Dalam riwayat lain, man a'taqa raqabatan mu'minatan fahiya fikakuhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan satu budak yang mukminah, maka itu adalah perlepasan dia dari neraka jahanam. Dalam hadis yang lain dari Barra bin Azib, ja'al a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, allimni amalan yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Faqala, maka Rasul mengatakan, la in kuntu akhsartul khutbah laqad a'radtul mas'alah. Kalau aku ya mempersingkat percakapanku ini, laqad a'radtul masalah, berarti permasalahan telah dipersempit, ya, telah persingkat, yaitu kata Rasulullah SAW, a'tikin nasama wa fakkur raqabah. Bebaskanlah budak secara penuh atau bebaskanlah budak secara bekerja sama. Ya Rasulullah, awalaysa tabi wahidah, bukankah itu maknanya satu? Karena nasama raqabah maknanya membebaskan budak. Qala la, tidak. Inna idqan nasama an tafrida bi idqiha. Sesungguhnya idqan nasama, engkau membebaskan dengan sendirinya, dengan uangmu sendiri penuh dibebaskan. Wa fakkur raqabah, adapun fakkur raqabah an tu'ina fi idqiha, engkau menolong untuk kebebasan budak tersebut. Ya. Wal minha al-waquf wal fai' ala dirrahim al-zalim. Fa in lam tutiq dzalik fa at'im al-ja'i' wasqi adh-dhaman wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Fa in lam tutiq dzalika faqfu lisanak illa min khair. Kemudian di antara yang akan memasukkanmu ke dalam surga adalah ikhwana fillah azakumullah, membantu orang-orang yang wukuf di Arafah. Dibantu, dilayani, diberi pelayanan. Atau al-fai' ala dzirrahim al-zalim. Atau berbuat baik kepada saudara yang zalim. Orang yang zalim, kakak kita, adik kita, atau siapapun dari keluarga kita yang zalim terhadap kita, tapi kita berbuat baik kepadanya. Itu akan memasukkan ke dalam surga. Fa in lam tutiq dzalik, kalau kamu tidak mampu dengan amalan-amalan tadi, fa'at'imil ja'i', berilah makan kepada orang yang sedang kelaparan. Wasqidh dhaman, berilah minum kepada orang-orang yang sedang kehausan. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada kebenaran. Wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran. Fa illam tutik, kalaulah engkau masih tidak mampu, fakuffa lisanak illa minal khair. Jagalah lisanmu, janganlah berbicara kecuali dengan kebaikan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, yang namanya hifdzul lisan, penjagaan lisan ini adalah aslul khair. Ya.
inti daripada kebaikan. Dan itlaqul lisan, ya, kita tidak bisa mengendalikan lisan adalah aslu syarr, inti daripada kejelekan. Wa kam min mukibbin nar ala wajhi fin nar illa min hasaid alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang tersungkur ke dalam neraka jahanam dengan wajahnya di bawah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kecuali tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah lisan yang tidak bisa dia kendalikan. Lisan, bahaya sekali yang namanya bahaya lisan ini. Oleh karena itu dalam ayat ini benar-benar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan baginya dua mata untuk dia banyak melihat, banyak mengambil pelajaran, wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan dan dua bibir, supaya satu lisan ini tertahan dengan dua bibir tadi, supaya kita bisa menahan lisan kita. Tidaklah keluar lisan kita kecuali kebaikan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, man arada ayatakallam falyufakkir. Barang siapa yang ingin berkata, berucap, berfikir dulu. In kana fihi maslahah falyatakallam. Kalau ada kebaikan, berkatalah. Wa in kana laisa fihi maslahah, kalau tidak ada kebaikan, falyumsik. Diamlah. Karena diam, menahan lisan untuk berbicara, itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Jangankan menahan lisan dari sebuah kejelekan, menahan lisan dari perkara yang belum waktunya untuk diceritakan, itu sudah kebaikan. Dan menceritakan sesuatu yang belum saatnya diceritakan, itu adalah sebuah keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kafa bil mar'i isma ay yaqula bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap jelek kalau dia mengatakan seluruh apa yang masuk dia dengar. Apa yang pernah dia dengar langsung keluar dalam mulutnya. Apa yang dia dengar dari telinganya langsung bocor dari lisannya. Cukuplah dia orang yang jelek apabila seperti itu. Ya. Bahkan hendaknya kita memikirkan apa maslahatnya dan siapakah yang kita ajak bicara. Kata Rasulullah, haditsin nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Ya. Apa yang mereka bisa terima. Aturiduna yukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena mereka tidak paham? Ya. Hatta dalam masalah kebenaran, dalam masalah Al-Qur'an atau hadis atau hukum. Kalau yang kita sampaikan kepadanya itu belum bisa paham dan justru nanti akan berbalik menentang, maka ditahan. Bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tetapi menunda sampai orang tersebut siap untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, ini merupakan ikhwan fillah azakumullah, ya, yang namanya hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah, bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Alkitab wal hikmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan tadi yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan amalan tadi ke dalam surga. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.